Halo, saya Intan Saputri yang akan menemani Anda di konten Kisah Bunga Edelweiss. Kisah Bunga Edelweiss adalah kisah yang akan mengupas tentang pengabdian cinta terhadap kampus Universitas Krisnadwipayana. Selama perjalanan yang panjang yang ditempuhnya di kampus Universitas Krisnadwipayana, beliau merupakan karyawan terlama di Universitas Krisnadwipayana, yaitu Ibu Hajah Haristiati, WS, SEMM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Mbak siapa? Lupa. Saya Intan Saputri. Oh, iya. Siang juga, Mbak Intan. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau keluarga bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya cuman ya kalau suami sehat-sehatnya orang tua lah. Oh iya. Alhamdulillah. Menurut informasi yang saya dengar dari tim kreatif Unkris TV, Ibu menikah sesama dengan karyawan Unkris. Apakah benar Bu? Dan coba mungkin Ibu bisa ceritakan agar kita teman-teman dapat terinspirasi dari kisah Ibu. Ya memang saya benar menikah dengan sesama karyawan Unkris, dengan Bapak Heri Prayitno, namanya Heri Prayitno. Nah, suami Bunda namanya Heri Prayitno. Dulu dia di karyawan di sini sejak tahun 81. Kalau Bunda sejak Desember 82 kerja di Unkris. Beliau dari sejak 81, selisih setahun lah kurang lebih. Ya kenalannya memang di sini, ketemunya di sini. Ya termasuk singkat, pacaran singkat karena ya gitulah dulu ya itu namanya jodoh. Bunda pacarannya sama siapa, terus nikahnya sama siapa. Gitu. Jadi nikah sama beliau dari Agustus 1987. Berarti kenalnya udah sekitaran 6 tahunan ya? Sekitar 6 tahunan, kemudian baru menikah. Pacarannya nggak lama loh. Pacarannya mah nggak sampai 6 tahun. Pacarannya baru berapa ya, kurang lebih setahunan pacaran langsung oke. Cepet ya Bun. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu putra putri Ibu ada berapa ya? Putrinya 3, putranya 1. Putrinya 3, putranya 1. Iya. Sudah mempunyai cucu Bu? Banyak sekali. Waduh. Banyak. Semua 4 alhamdulillah sudah berkeluarga, dan yang paling kecil yang laki-laki jadi dosen di Fakultas Ekonomi Unkris. Oh, Unkris juga, keluarga Unkris ya berarti. Iya, betul. Cucu dari yang pertama ada 3. Yang kedua kemarin kebetulan baru nikah kembali. Nikah kembali dalam arti kata sudah lama janda, punya anak 2, kebetulan dapet jodoh, udah anak 2 juga. Jadi harusnya cucu 8, jadinya cucunya jadi 10 langsung ini udah. Waduh, iya. Jadi yang dari nomor 2 4, dari yang nomor 3 ada 2, yang nomor terakhir yang nomor 4 baru 1, mau 2 juga. Sedang hamil 4 bulan. Menuju 14 cucu berarti ya? Menuju 11. 10 kan udah 10. Iya. 10. Mohon maaf Ibu kalau boleh tahu jabatan yang Ibu tempati sekarang apa ya Bu? Sebagai Kabag Tata Usaha di Fakultas Ekonomi Unkris sejak September 2019. Sejak 2019 berarti udah cukup lama ya Bu? Ya, 3 tahunan iya. Itu job desk-nya apa ya Bu? Oh banyak, karena kan saya jadi di middle ya. Karena yang top-topnya tentu dari dekan sampai pejabat struktur yang lain itulah semua bos-bos saya. Bosnya Bunda itu banyak. Nah, jadi tugasnya Bunda jangan ditanya. Semuanya ya Wadik 1, Wadik 2, Wadik 3 itu semuanya bosnya Bunda, ya kan? Begitu juga dengan kaprodi-kaprodinya gitu kan. Nah, sementara di bawahnya Bunda tentu para karyawan gitu. Jadi Bunda lah yang harus bisa menjembatani antara kekaryawan ke struktural pimpinan itu. Iya, berarti Bunda juga termasuk multifungsi ya, di mana aja bisa. Ya harus begitulah. Iya. Harusnya. Maaf Ibu, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada penonton Unkris TV, sejak kapan Ibu diangkat kerja di kampus ini, atau lebih jelasnya Unkris?
Oke. Perjalanan Bunda ini termasuk salah satu karyawan terlama di Unkris ini. Sekarang yang tertua lah. Bukan, mungkin usianya ada yang lebih tua dari Bunda, tapi Bunda yang sekarang ini yang terlama masa kerjanya di Unkris. Insya Allah nanti di 8 Desember 2020 ini Bunda pas 40 tahun kerja di Unkris. Jadi Bunda diterima kerja di Unkris sejak hari Rabu 8 Desember 1982. Waduh, masih hafal sampai hari-hari. Jadi itu pertama kali kerja ya. Tapi Bunda diangkatnya, kalau di zaman dulu itu kita percobaan 6 bulan. Jadi 6 bulan kemudian baru kita diangkat sebagai karyawan tetap. Pada tanggal 1 Juni 1983-nya baru diangkat karyawan tetap. Gitu. Berarti sudah di Unkris ini udah lama banget, udah 40 tahun ya? Iya, hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Kalau udah malang melintang Mbak kesana kemari, jadi iya. juga nggak dalam satu tempat memang. Dan juga Bunda mungkin salah satu dari sekian banyak karyawan yang memang pindah dari satu tempat ke satu tempat lain, ke tempat lain. Bahkan Bunda pernah juga sebagai kasubag personalia di Yayasan Unkris, waktu itu masih di Jalan Limau. Oh gitu. Udah ngikutin lika-likunya Unkris berarti ya? Iya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu gaji pertama Ibu dulu berapa ya Bu? Itulah tahun di Desember 82 itulah pertama kali Bunda menerima gaji dengan gaji Rp72.000. Rp72.000? Iya, pada saat itu. Tetapi pas di Januari 83 ternyata harusnya gajinya itu 94 pas 96 gitu. Nah, jadi ada rapel yang bulan Desember 82 itu kan dirapel. Jadi dapatnya 100 lebih kan. Pada saat itu rasanya luar biasa senengnya. Ya kan belum pernah terima uang sebanyak itu dulunya kan. Jadi seneng. Nah, sejak Januari 83 udah tetap sampai 94 apa 96 ribu itu gitu. Baik, apakah sejauh ini Bu nyaman kerja di Unkris? Wah, terus terang aja Mbak, kalau soal nyaman ya, kalau nggak nyaman masa sampai 40 tahun ya kan. Dulu sebenarnya Bunda juga udah diterima di salah satu bank swasta pernah ya kan, pernah juga di PT-PT gitu, di perusahaan pernah juga diterima, mau ngelamar ceritanya, cuman karena pembagian waktunya itu yang susah. Dan Bunda merasa nyaman di Unkris ini karena dulu Unkris masuk jam 8 pagi, pulang jam 3. Rumah Bunda kan di Halim Perdana Kusuma, di Trikora Halim. Jadi waktunya tuh pas karena Bunda sorenya kuliah. Jadi jam 3 pulang dari sini, setengah 4 sampai rumah, mandi, bebersih, jam 4 Bunda bisa berangkat langsung kuliah. Kuliahnya dulu Bunda kan ngambil D3, Akademi Perniagaan Indonesia di Setiabudi Tengah. Jadi di sana masuk jam 5, jadi pas gitu kan. Jam 5 masuk. Nah, pulangnya nanti malam jam 10, jam 11 gitu. Luar Jadi, biasa. seperti itu, pagi kerja, sorenya kuliah. Kuliahnya itu berarti dari sepulang kerja ya Bun? Iya. Dari sore sampai malam? Iya. Itu setiap hari seperti itu Bun? Sampai Jumat, kecuali sampai Sabtu. Jumat. Cuman kalau Sabtu kadang ada kegiatan, tapi Sabtunya itu pagi gitu kan. Alasan apa sih Bu yang membuat Ibu betah kerja di Unkris dalam tempo yang cukup lama? Mungkin ada suka duka yang dapat Ibu ceritakan? Iya, yaitu tadi yang pertama, waktu pertama sekali kan memang karena waktu ya. Waktu dan jarak tempuh dari rumah Bunda di Halim Perdana Kusuma, Trikora, ke sini. Dulu jalanan belum ada, belum bagus, masih lewat Kalimalang. Jalanan masih gerujul-gerujul, nggak. Kalau ini masih sawah-sawah deh di sini, jalan masih becek deh pokoknya di Unkris ini. Nah, jadi waktunya itu pas untuk karena Bunda sorenya juga kuliah ya kan. Ya seperti tadi yang Bunda katakan, sebenarnya Bunda juga pernah ngelamar kerja di bank swasta, pernah diterima, terus juga pernah juga pada satu PT gitu pernah juga. Cuman pas ini kok rasanya wah nggak pas ya, karena pulangnya itu mereka jam 5. Jadi Bunda nanti bisa nggak kuliah kan. Sementara
Bunda maunya tetap kuliah. Kalau Iya, untuk dan semangat kerja. kuliah mah, makanya jangan mau kalah sama Bunda. Bunda aja udah tua-tua gini masih pengen kuliah terus. Iya, mantap. Jangan sampai telat-telat lah. Semangat pokoknya untuk jadi sarjana. Lanjut nanti kalau udah sarjana strata 1, sambung lagi strata 2. Kalau masih muda-muda, ya cobalah lanjut ke S3. Sekarang S2 sudah bisa dibilang nanti hampir nggak ada apa-apanya. Apalagi S1 udah banyak sekali kan. Ya, makanya paling tidak sampai S2 gitu. Ya, baik, Bu. Oh ya, Ibu dengar-dengar saat momen 17-an kemarin, Ibu dan rekan-rekan karyawan mendapat penghargaan dari Pak Rektor sebagai karyawan masa kerja terlama di atas 30 tahun. Betul. Bagaimana perasaan Ibu saat mendapatkan penghargaan tersebut? Ya, memang baru pertama kali ya, sampai mau 40 tahun, ya baru terjadi sekali inilah ya, di bawah kepemimpinannya Pak Rektornya Pak Ayub, kita yang masa kerjanya lebih dari 30 tahun mendapatkan penghargaan, dan itu kita nggak menilai dari apa-apa, penghargaannya itu yang kita nilai. Jadi tentu ada rasa bangga, rasa senang, luar biasa lah itu gitu. Bangga terhadap diri sendiri ya? Diri sendiri, juga bangga juga terhadap kepemimpinannya, terhadap Unkrisnya lah. Iya, apalagi udah mencapai 40 tahun kerja di Iya, sini. ini udah di penghujung pengabdian ya. Insya Allah kalau enggak, karena Bunda sebentar lagi akan berakhir di 31 Maret 2023. Bunda sudah habis, udah 60 tahun. Kalau Kaba kan sampai 60 tahun. Ya, sudah cukup. Mungkin per 1 April 2023 Bunda sudah pensiun. Oh, sudah pensiun. Iya. Sedikit lagi berarti Sedikit ya, Bu. lagi, ya. Maaf Ibu, sebelumnya untuk pensiun kan kira-kira tahun depan ya, tinggal beberapa bulan lagi. Ada rencana yang sudah Ibu rencanakan, mungkin akan membuat wirausaha atau yang lain-lainnya gitu, Bu? Ya, ya alhamdulillah. Kebetulan memang Bunda dari dulu juga sebelum kerja kita punya usaha lah, walaupun kecil-kecilan gitu ya. Oh iya. Sampai sekarang dari dulu. Pertama ada empang. Empang itu tempat pemancingan. Iya. Tempat pemancingan Bunda di daerah pas belakang tembok Sumarekon. Itu di Teluk Buyung namanya Teluk Buyung. Ya, di jalan apa ya namanya tuh? Deket Rumah Duka Dharma, jalannya jadi lupa Bunda. Pokoknya Pasar Teluk Buyung. Perjuangan ya, Jalan Perjuangan. Di Jalan Perjuangan itu, di jalan rayanya itu. Jadi Bunda punya pemancingan di situ, luasnya 500 meter. Cuman karena usia, ya karena suami Bunda udah kurang fit lah gitu ya. Jadi sekarang nggak bisa ngelola sendiri, akhirnya kita sewain aja gitu. Sewa juga kita dengan dasar tadinya ingin menolong. Dulu yang ngelola ini adalah bekas karyawan kita gitu kan. Jadi dulu kan dia ngontrak pas segala macem, cuman kita lihat dia bagus, ya udahlah, ya udah silakan kalau kamu mengelola. Jadi hitung-hitung bantu juga, dia bisa tinggal di situ karena empang Bunda itu kita bentuk letter L gitu. Depan itu udah warung, tempat parkir, terus warung, belakangnya warung, kamar kita. Kamar kita itu maksudnya kalau pas Bunda pulang kerja langsung mau ngecek ke situ, di situ Bunda udah kamar mandi di dalam, ber-AC juga. Nah, terus letter L-nya yang di sebelah sininya itu kamarnya yang bantu-bantu di sana. Terus kamar mandi para pemancing paling ujung. Jadi ini kotak begini yang 500 meter, begitu masuk nih parkir, ini ruang warung, belakangnya kamar Bunda, ke letter L-nya kesini, di sini tempat tidur, tempat kamarnya yang menunggu, di sini tempat pemancing, nah di sini kolam pemancingannya gitu. Oh, seperti itu akhirnya kita sewain. Terus yang kedua ya karena sekarang bapaknya juga suami udah pensiun, dari 2014 udah pensiun, punya usaha juga ini entertainment ya, Aries, semuanya pakainya Aries. Pemancingan Aries karena kebetulan Bunda bintangnya Aries, jadi yang dipakainya Ariesnya. Aries Entertainment itu organ tunggal, penyanyi segala macam, tetek bengek lah kayak gitu ya. Sewa-sewa organ tunggal gitu segala macam. Nah,
Yang terakhir Bunda juga punya usaha di kedai Om Ai, bisa dilihat di IG, namanya kedai Om Ai. Yang ngelola sekarang sementara anak Bunda yang dosen ekonomi itu, Ari Dwi Saputra. Nah, dia yang ngelola, tapi kita yang kontrol. Tapi semua segala macamnya dia yang ngurus sekarang deh pokoknya. Kita udah nggak mau tahu, kita yang ngurus. Tapi nanti mungkin kalau umpamanya nanti kalau nanti Bunda udah pensiun lain cerita lah ya. Memang suami Bunda udah bilang, ayo Ti kita mau usaha apa katanya. Aduh ntar dulu ya, Uti ini di penghujung mau habis masa kerja ini justru kerjaannya lagi luar biasa banyaknya, lagi sibuk banget. Nantilah konsentrasi nanti. Tapi di rumah juga kita bapaknya anak-anak itu buka ini agen gas kecil itu, gas yang hijau. Nah itu aja. Sementara itu gitu-gitu aja. Berarti udah. Jadi mudah-mudahan ya jangan sampai nanti sindrom ya. Mudah-mudahan jangan sampai gitulah Bunda. Jadi power syndrome nanti kebanyakan kan kayak gitu ya. Jangan sampai lah mudah-mudahan. Ya makanya kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala apapun yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu, syukur, kita kerja pokoknya ikhlas. Bunda tuh terus terang aja, nggak mikir yang nggak usah mikir yang aneh-aneh deh. Nggak usah ngarepin yang aneh-aneh juga, yang santai aja lah. Tapi kita kerja, yang penting pertama tuh kalau kerja itu jujur. Kemanapun kita, kalau kita jujur, modal utama kita udah jujur, insya Allah deh kepake. Di samping jujur juga kita juga harus terus bekerja dengan baik, penuh tanggung jawab. Kita juga harus punya inovasi-inovasi yang bisa kita iniin, dan jangan egois. Betul. Kita harus terima masukan dari bawahan kita, jangan kita anggap bawahan kita atau katakanlah OB itu paling rendah kan. Jangan lihat itu OB ini nggak usah. Semua itu sama kita, apalagi sama di rata, mata ya, Bun. Di mata Allah Subhanahu wa taala, iya, itu kita betul. sama semua. Iya. Jadi mungkin nanti Bunda setelah pensiun lebih fokus ke bisnis-bisnis yang sudah dijalankan selama ini. Insya Allah seperti terus itu. lebih quality time sama keluarga, sama cucu mungkin cucunya. Banyak ya. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk karyawan rektorat yang baru-baru bergabung, Bu? Ya, oke. Memang kan ini cukup banyak ya. Cukup banyak karyawan-karyawan kita yang baru-baru. Kalau yang orang-orang lama, semua alhamdulillah sih Bunda tahu deh, dari mulai pimpinan sampai ke bawahan tuh ngerti gitu kan. Tapi kalau yang baru-baru ini ya ngelihat direktorat, kalau direktorat mungkin sebagian besar hampir kenal karena masih sering berhubungan. Tapi kalau di fakultas-fakultas ini kan jarang Bunda juga ke fakultas karena waktunya juga nggak seperti dulu ya. Sekarang luar biasa. Jadi ya pesen yaitu pertama, dimanapun kita berada, yang pertama kalau kerja kita tuh harus jujur. Kalau kita jujur, insya Allah kemana aja selamatlah. Nah, jujur. Terus kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditugaskan ke kita, ya. Di samping itu juga kita benar-benar harus kerja keras, yang benar-benar kerja keras. Kerjanya juga harus ikhlas, ya. Setelah ikhlas kita syukurin apa yang kita dapat. Gak usah, jangan ngeliat-ngeliat ke atas. Kalau ngeliat ke atas kita kurang terus rasanya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, banyak yang masih kurang, banyak yang lebih nggak ini daripada kita, lebih nggak mampu dari kita. Jadi terus satu lagi, jangan pelit dalam arti kata jangan sungkan, usahakan setiap hari bersedekah. Jangan lihat berapanya tapi keikhlasannya. Ada namanya ya, paling tidak kita niatnya dari pagi, dari mulai sholat subuh itu kita niat, namanya sedekah subuh kita niatkan, nanti saya akan mengeluarkan sedekah, udah niat ini pokoknya saya niatkan sedekah subuh. Masalah nanti pelaksanaannya sampai nanti lewat dari subuh kita berangkat kerja, ada siapa kita mau kasih, mau cuma 2.000, 10.000, 5.000 terserah gitu. Yang penting niat, usahakan seperti itu. Dan selalulah menolong sesama, dalam arti kata ya, terutama Mbak perhatikan untuk yang nanti yang muda-muda ini, kita nih yang paling banyak karyawan di Unkris, karena Bunda juga pernah di personal Yayasan Unkris.
karyawan yang terbanyak adalah karyawan kelahiran tahun 1963, Bunda kelahiran 63. Itu karyawan paling terbanyak. Jadi tahun ini dari 2 tahun yang lalu, tahun kemarin tahun 2021, 2022 dan nanti 2023 itu paling banyak. Itu yang paling banyak keluar nanti. Nah, jadi nanti memang agak jauh ya kesenjangannya antara kita ini yang udah tua-tua, yang udah mau pada pensiun sama yang muda-muda ini sekarang. Ini udah milenium semua nih, milenial semua nih kan, yang sekarang ini. Ya pesannya seperti itu, kerja ikhlas sampai tuntas. Itu aja. Ikhlas sampai tuntas. Ikhlas sampai tuntas dan disyukuri semua yang sudah didapat. Rajin-rajin menabung, tapi juga jangan lupa tetap bersedekah. Iya, intinya harus jujur ya Bun. Iya. Jujur, bersyukur, bersedekah itu intinya. Dan jangan takut kalau kita bersedekah itu kita akan miskin, tidak, insya Allah betul. tidak. Betul, insya Allah. Iya. Terakhir Bu, boleh Ibu mendeskripsikan Unkris dalam 1 kata? Apa yang pas ya? Hanya 1 kata. 1 kata. Cinta. Cinta, mantap. Benar-benar cintanya juga, cinta Unkrisnya besar banget ya Bun. Udah 40 tahun, ketemu jodohnya pun di Unkris, sampai anak juga di Unkris. Iya. Adik Bunda Bunda nomor 1, nomor 2 alumni FE dan MM Unkris. Unkris juga. Nomor 3 enggak, nomor 3 di UI. Nomor 4 S1-nya nggak di sini tapi S2-nya di MM Unkris. Sekarang jadi dosen juga. Jadi adik Bunda nomor 4 juga dosen FE Unkris, Arif Syah Syafrianto. Ah iya, baik. Anak Bunda sendiri juga di Unkris. Alhamdulillah. Unkris ya Bun. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah sangat menginspirasi saya dan penonton Unkris TV bahwa kerja dari hati itu sangat penting. Cinta yang abadi untuk pekerjaan itu juga penting dan bukan permasalahan gaji ataupun uang. Sukses terus Ibu, terima kasih. Sama-sama Mbak, terima kasih juga. Terima kasih kepada penonton Unkris yang sudah menyaksikan konten kali ini sampai akhir. Sampai jumpa di konten kisah Bunga Edelweiss selanjutnya. Dadah. Terima kasih.